Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jadi korban penipuan pengembang perumahan, belasan warga Cilegon lapor ke polisi. Menolak diajak rujuk, wanita di Tangerang dianiaya mantan suami. Warga Rangkas Bitung antusias nobar timnas Indonesia melawan Australia di alun-alun Rangkas Bitung. Seorang wanita dianiaya oleh seorang pria yang ternyata merupakan mantan suaminya. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan pertokoan Ubud, Jalan Hos Cokro Aminoto, Ciledug, Kota Tangerang. Bahkan penganiayaan ini terekam CCTV di sekitar lokasi. Kejadian bermula saat korban sedang duduk bersama teman-temannya. Pelaku kemudian datang dan langsung menarik korban terjatuh. Tak hanya itu, wanita berinisial SL juga dipukul dan ditendang oleh pelaku. Diduga penyebab penganiayaan ini terjadi lantaran pelaku FA yang berprofesi sebagai juru parkir kesal dan cemburu terhadap korban, ditambah SL menolak ajakan rujuk kembali. Kali ini saya beritahu dari pihak kepolisian menyatakan ada tindak kekerasan di daerah Ubud dan termasuk juga dari pihak kami keamanan tidak ada laporan. Informasi seperti apa sih Pak? Informasinya saya dengar itu pihak korban dipukuli, diinjak, ditindas, dan pokoknya mukanya babak belur. Usai kejadian, korban langsung melaporkan kejadian yang menimpanya ke unit Reskrim Polsek Ciledug. Polisi juga sudah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Saat ini pelaku masih diburu oleh polisi. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Beginilah kondisi ruas jalan yang menghubungkan Desa Cilaban Bulan, Kecamatan Menes, dan Desa Palembang, Kecamatan Cisata, yang rusak akibat longsor pada Februari 2024 lalu. Meski sudah terjadi sekitar 7 bulan lalu, namun hingga saat ini jalan yang menjadi akses utama warga tersebut tak kunjung diperbaiki. Bahkan karena kesal, warga memasang spanduk bertuliskan kecaman kepada pemerintah daerah yang dinilai tidak mendengar keluhan dari masyarakat. Meski saat ini sudah ada jalan alternatif yang dibangun oleh pihak Desa Cilaban Bulan, namun itu hanya bersifat sementara. Karena jalan tersebut merupakan tanah milik warga, bukan milik pemerintah daerah. Pemakaian tanah warga untuk jalan sementara ini merupakan kesepakatan bersama antara pihak desa dan masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar aktivitas warga berjalan dengan lancar. Sebelumnya ya tanah sebelum dijadikan ini tanah biasa licin kami dorong-dorong. Nah, ada permintaan masyarakat minta jalan, datang ke rumah, Pak Lurah datang ke rumah saya minta jalan, saya kasih untuk kendaraan roda 2. Permintaannya itu aja, bukan untuk mobil. Berarti ini tanah Bapak yang dipakai jalan hak ini, Pak? Hak milik saya. Pihak desa mengaku sudah mengajukan usulan perbaikan jalan ke pemerintah daerah, namun hingga kini belum juga ada penanganan. Pengajuan sudah kita laksanakan secara elektronik, PDF, melalui pihak kecamatan, pihak BPBD, dan pihak pemerintahan kabupaten juga. Di samping ada rekan-rekan juga yang lain yang mendorong untuk dapat segera dilaksanakannya penanganan bencana ini. Nah, kalau dari jawaban pemerintah daerah sendiri seperti apa? Nah, jawabannya mungkin ya yang saya tangkap ini sekarang ini kemungkinan anggarannya yang memang namanya juga darurat ya, mungkin belum disiapkan. Masyarakat berharap agar perbaikan jalan segera dilakukan agar aktivitas warga dapat berjalan dengan normal kembali. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Pandeglang. Peredaran narkotika saat ini semakin meresahkan. Tidak hanya di wilayah perkotaan, peredaran narkotika juga masuk ke wilayah perkampungan.
Untuk menangkal semakin meluasnya peredaran narkotika, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Lebak menggelar sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika atau P4GN ke masyarakat di Desa Pasir Kupa, Kabupaten Lebak. Dalam sosialisasi ini, pihak Kesbangpol Kabupaten Lebak menggandeng pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten untuk menerangkan dampak bahaya dari narkotika. Sosialisasi tentang P4G ini, pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkotika yang diinisiasi oleh Kesbangpol Lebak. Nah, jadi kami BNNB Provinsi Banten diundang untuk menjadi narasumber seperti itu. Terkait semakin maraknya narkoba di Banten ya Bu ya? Ya. Warga pun mengaku mendapatkan pengetahuan baru terkait bahaya dari narkotika. Saya sangat setuju mereka ini bisa dibentuk untuk masyarakat juga bahwa ibaratnya Untuk menekan peredaran narkotika, sosialisasi serupa juga akan dilakukan secara rutin di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Lebak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.